Dewa Perang Ye Shikai. Bab 766. Anda menebaknya dengan benar. Bahkan, saya telah mengawasi kasus ini selama seminggu. Berdasarkan rekaman pengawasan di seluruh kota, kami telah menetapkan bahwa pembunuhnya adalah seorang praktisi. Ye Shikai sedikit terkejut dengan kata-kata Tianjing, tetapi tidak terkejut. Dari penyelidikan di tempat saat itu, Ye Shikai sudah merasa curiga. Pembunuhnya muncul di rumah korban seperti hantu, menghindari semua pengawasan di dekatnya. Namun jika dia seorang praktisi, itu akan sangat masuk akal. Dan keseriusan kasus ini sudah melampaui 3 pembunuhan biasa, bukan? Tianjing mengajukan pertanyaan retoris dan melemparkan pertanyaan itu kepada Ye Shikai. Itu benar, tapi menurutku ada baiknya jika Biro Keamanan Nasional dapat membantu. Sebagai perbandingan, saya pikir Tuan Ye lebih cocok menjadi detektif. Tianjing tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Apa artinya? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat bergabung dengan Biro Keamanan Nasional karena jabatanmu? Tianjing menggoda. Memang, dia pernah mengundang Ye Shikai untuk bergabung dengan tim Biro Keamanan Nasional, tetapi Ye Shikai menolaknya. Jika Anda membuka kantor detektif, kami dapat mempekerjakan Anda secara komersial. Haha, kemampuanku biasa saja, tidak layak disebut. Ye Shikai tertawa dan berkata asal-asalan. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Istana Dunia Bawah, dan dia tidak tertarik menjadi detektif. Kalau begitu, mari kita langsung ke intinya. Saya yakin Anda sudah menganalisis motif pembunuh melakukan kejahatannya. Tujuannya untuk mengacaukan suasana, membingungkan orang, mengganggu ketertiban sosial, dan sebagainya. Pembunuh itu berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai pembawa keadilan dan membunuh beberapa sampah masyarakat. Saya pikir perilaku ini seharusnya disambut baik oleh masyarakat, bahkan orang-orang yang tergila-gila padanya. Bersiaplah, dia akan melakukan kejahatan lagi. Ye Shikai tiba-tiba berkata langsung, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan berkata kepada Tianjing, sebaiknya kamu lihat-lihat dulu apakah ada kejadian buruk akhir-akhir ini. Sasaran pembunuhnya kemungkinan besar adalah mereka. Setelah mengundurkan diri dari Tianya Group, Ye Shikai memiliki lebih sedikit hal yang harus dilakukan. Sekarang dia hanya perlu bertanggung jawab atas urusan Istana Dunia Bawah. Setelah kembali ke pangkalan, dia terkejut dengan kedatangan 2 orang. Dugu Senior, Wu Yan, mengapa kalian ada di sini? Begitu Ye Shikai memasuki ruangan, dia melihat 2 orang duduk di kursi, berbicara dengan gembira tentang sesuatu. Namun kedatangan mereka sungguh tidak diduga oleh Ye Shikai. Ngomong-ngomong, bagaimana mereka menemukan pangkalan Istana Dunia Bawah? Haha, teman kecil, kita bertemu lagi. Dugu Tianke tersenyum, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Mungkin karena dia pergi tanpa pamit setelah membawa Ye Shikai ke Sekte Gu terakhir kali. Pada saat itu, Wu Yan membunuh seseorang, membuat Ye Shikai berpikir dia dibunuh. Senior, Ye Shikai tersenyum. Hei, bocah nakal, aku datang jauh-jauh ke sini hanya untukmu. Wu Yan masih tampak seperti dia berutang 800 yuan, tetapi Ye Shikai tahu bahwa itu hanya emosinya. Ngomong-ngomong, kapan kedua senior itu tiba? Untungnya, kami menemukan bawahanmu 2 jam yang lalu, kalau tidak, kami tidak akan bisa menemukan markas rahasiamu. Dugu Tianke berkata sambil meminum anggur di atas meja. Bos, sayalah yang membawa kedua senior ini ke sini. Pada saat ini, Bos berjalan keluar dari kamar sebelah dan menjelaskan kepada Ye Shikai. Apakah ada sesuatu yang membawamu ke Yanjing kali ini? Ye Shikai menatap Wu Yan sambil berbicara. Pertanyaan ini terutama ditanyakan kepadanya. Ye Shikai tidak pernah menanyakan umurnya sebelumnya, tetapi barusan selama percakapan, Dugu Tianke benar-benar berkata bahwa dia tidak pernah meninggalkan Sekte Gu sejak dia masih kecil. Hal ini mengejutkan Ye Shikai. Jadi, ini juga pertama kalinya Wu Yan datang ke Yanjing. Bocah nakal, kurasa kau belum tahu siapa yang memberikan kutukan padamu. Wu Yan mendengus dingin dan memutar matanya. Apakah saya tidak sibuk? Dan bagaimana saya bisa menemukannya? Ye Shikai tampak tak berdaya. Kurasa kau sudah bisa menebak siapa yang memberikan kutukan itu. Wu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, apakah ada cara lain untuk menghilangkan Gu? Ye Shikai menatap Dugu Tianke, namun secerca kegelisahan tampak sekilas di wajahnya, seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Temanku, aku khawatir itu tidak benar. Dalam hal kemampuan Gusu, aku bahkan tidak 1/10.000 lebih baik dari Wu Yan.
Jika kau tidak ingin terperangkap oleh serangga beracun itu seumur hidupmu, dengarkan saja aku dan cepat akhiri ini. Kau sangat cerewet. Apa kau tidak seperti laki-laki? Uyan mengumpat dengan sedikit penyesalan. Ahem, oke, mari kita ganti topik. Uyan, ini pertama kalinya kamu di Yanjing, kan? Aku akan meminta seseorang menyiapkan makanan lezat. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Melihat perubahan topik pembicaraan, Yesike segera mengganti topik pembicaraan. Itu lebih baik. Aku sebenarnya lapar. Dugu senior, silakan tinggal bersama kami. Yesike berkata sambil tersenyum. Ini. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Kau tahu, kawan, aku masih harus keluar untuk mengobati orang, dan aku tidak bisa menundanya. Dugu Tianke melambaikan tangannya. Lagi pula, aku penduduk asli Yanjing, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Bolehkah aku keluar sebentar? Kalau begitu, baiklah. Melihat perubahan itu, Yesike tidak memaksa lagi. Seorang guru seperti Dugu Tianke keberadaannya selalu tidak dapat diduga. Di meja makan, Yesike bertanya-tanya sudah berapa lama sejak Uyan makan. Dia makan dengan lahap tanpa peduli dengan tata krama di meja makan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte. Makanan di Yanjing benar-benar enak. Mari kita bawa beberapa untuk sekte. Setelah makan besar, Uyan bersendawa berulang kali dan memunguti sisa makanan dengan tusuk gigi, tampak seperti tomboy. Jika kamu ingin makan, aku bisa meminta seseorang untuk membawanya. Yesike mengangguk dan berkata, bocah, kemarilah. Pada saat ini, ekspresi Uyan tiba-tiba berubah, wajahnya langsung menjadi serius, dan dia mencengkeram ke meja Yesike di dadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yesike ditarik ke kamar sebelah. Duduk diam. Uyan menahan Yesike, mengulurkan tangan kanannya, dan mengetuk beberapa titik akupuntur di dadanya dengan 2 jari. Yesike merasakan kehangatan mengalir ke dadanya. Ya, serangga beracun itu sudah ditekan dengan sangat baik. Sepertinya serangga itu tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Beberapa menit kemudian, Uyan menunjukkan ekspresi santai di wajahnya dan dia menghela napas panjang. Itu bagus. Yesike juga menghela napas lega. Serangga itu ditekan, yang memberinya lebih banyak waktu untuk menangani kasus tersebut. Nak, kurasa cacingku akhir-akhir ini menjadi jauh lebih lemah. Kalau tidak salah, itu pasti karena kultivator mengurangi asupan saripati darahnya. Lalu apa? Yesike berbalik dan mengenakan kemejanya. Kau tahu apa arti hilangnya esensi dan darah, kan? Uyan bertanya balik. Bab 767. Yesike tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, dan menatap ke depan dengan pandangan datar. Setiap kultivator tahu pentingnya saripati darah. Jika terlalu banyak yang hilang, bahkan nyawa mungkin tidak dapat diselamatkan. Apa? Kalian akhirnya ingin saling berhadapan. Kalau begitu, lanjutkan saja dan jangan buang-buang waktu. Uyan melihatnya berbalik, senyum puas muncul di wajahnya, dan dia mendorong tubuh Yesike dengan tangannya, memberi isyarat padanya untuk pergi cepat. Benarkah? Kau lupa apa yang kukatakan saat kau pergi? Uyan berkata lagi. Yesike seolah-olah membuat suara itu tuli dan tidak memberikan tanggapan sama sekali. Saya tidak lupa, saya hanya belum memikirkannya. Yesike duduk dengan sedih. Masalah hati seharusnya dipotong pada saat yang tepat, tetapi sekarang, dia benar-benar tidak ingin menghadapi orang yang ada di hatinya. Cek, kamu bimbang banget sih. Aku nggak mau ganggu kamu lagi. Ujar Uyan sambil mengibaskan lengan bajunya, membanting pintu, dan pergi. Bos, apa yang terjadi? Tidak lama setelah Uyan pergi, Ghost masuk. Melihat ekspresi Uyan saat dia pergi, dia tampak seperti pembunuh. Dia khawatir sesuatu mungkin telah terjadi, jadi dia datang untuk bertanya. Tidak. Yesike menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang kasus pembunuhan berantai baru-baru ini? Yah, tidak ada yang terjadi di markas akhir-akhir ini, jadi kasus ini menjadi topik pembicaraan di antara mereka. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kita, jadi aku tidak menyelidikinya. Namun, cacing-cacing itu tampaknya sangat tertarik padanya. Kata Ghost ringan. Yah, sebelumnya itu bukan urusan kita, tapi sekarang jadi urusan kita. Mulai sekarang, kamu akan menyelidiki kasus ini dan mengirimkan semua informasi kepadaku. Yesike mengangguk. Ngomong-ngomong, bukankah Wom sangat tertarik? Pindahkan dia kembali ke Yanjing. Aku butuh bantuannya. Ya, saya akan mengaturnya segera. Ghost bertanya dengan rasa ingin tahu,
Bos, mengapa kita ingin mengambil pekerjaan ini? Karena aku sedang menyelidiki sebuah kasus sekarang, tapi aku menemui jalan buntu. Aku ingin menggunakan kekuatan Istana Dunia Bawah, dan klub seharusnya bisa membantu. Jadi begitulah adanya. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Sudut mulut Yesike terangkat sedikit, sikapnya setara dengan Istana Dunia Bawah. Dia sekarang mengerti mengapa Yan Kuan ingin merekrutnya. Tujuannya adalah untuk menjinakkan Istana Dunia Bawah, seekor kuda liar yang seharusnya tidak muncul di Yanjing, dan bahkan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Misalnya sekarang, kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan kota, campur tangan Biro Keamanan Nasional dan Istana Dunia Bawah, bagaikan satu terang dan satu gelap, ada dua kekuatan di belakang polisi. Keluarga Chen, ruang rahasia. Lampu berkedip-kedip, dan ruangan tampak redup karena pencahayaan beberapa lilin. Seorang wanita tengah duduk di kursi, dengan semburat keperakan di poninya dan wajahnya tampak kuyu. Jam di dinding menunjukkan pukul 8. Chen Yuxin perlahan berdiri dari kursi, berjalan ke panggung batu tengah, dan melihat perkakas yang ada di atasnya. Hilangnya esensi dan darahnya telah membuatnya terluka, dan bahkan urusan kelompok diurus oleh Chen Ruoya. Sambil menatap serangga beracun di dalam bejana, sekilas tekad terpancar di matanya. Dia mengambil pisau dari meja dan dengan lembut menaruhnya di jari telunjuknya. Lukanya sembuh, lalu teriris lagi, lalu sembuh lagi, berulang-ulang kali. Bang, tepat saat pisau itu hendak bergerak, sebuah cahaya perak melesat keluar dari samping dan mengenai bilah pisau secara langsung, menimbulkan suara benturan yang keras. Mungkin karena tubuhnya yang lemah, atau mungkin juga karena tak terduga, pisau di tangan Chen Yuxin terjatuh ke tanah, bersama dengan sebuah koin. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Suara menyalahkan diri sendiri terdengar dari jendela. Chen Yuxin menoleh dan melihat seseorang yang dipikirkannya siang dan malam namun tidak berani dihadapinya muncul. Benar saja, orang yang datang adalah Ye Shikai, dan dia menghabiskan waktu lama mencari ruang rahasia ini sebelum dia menemukannya. Ye Shikai berjalan perlahan. Wajah Chen Yuxin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berdiri di sana dengan linglung sejenak dan bahkan tidak membersihkan perkakas di atas meja. Tetapi bahkan jika dia membersihkannya sekarang, mungkin sudah terlambat. Melihat wajah pucat Chen Yuxin, Ye Shikai merasakan gelombang sakit hati di hatinya, dan poni putih perak di dahinya bahkan lebih mengejutkan. Ye Shikai memperhatikan perkakas makan di atas meja, dan benar saja, racun cinta ada di antara perkakas itu. Sebenarnya, dia sudah mengetahui siapa yang menaruh racun di sana, terutama karena Du Tianke sudah mengenalkan ciri-ciri racun cinta kepadanya. Satu-satunya orang yang mau dan punya kemampuan melakukan hal itu mungkin adalah Chen Yuxin. Ye Shikai tidak memarahinya, meskipun cinta tak berbalas budi telah menyebabkan dia banyak kesakitan dan masalah, tetapi ya, dia berhati lembut lagi, dan air mata telah muncul di wajah Chen Yuxin. Ye Shikai mengulurkan tangannya, dengan lembut memegang tangan kecil Chen Yuxin, dan mentransfer energi internalnya ke dalam tubuhnya. Hilangnya esensi dan darah tidak dapat dikompensasi oleh energi internal, tetapi dapat diganti. Jika dia ingin pulih ke keadaan semula, dia perlu waktu untuk beristirahat. Tubuhmu sangat lemah, dan kamu masih ingin memberi makan serangga beracun. Ye Shikai berkata dengan lembut. Maafkan aku. Baiklah, berhenti bicara dan jaga dirimu sendiri dulu. Ye Shikai menyeka air mata dari wajahnya. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya menyalahkannya, dan dia pun tidak ingin menyalahkannya. Jika dia dapat mengetahui siapa yang membudidayakan racun cinta, Ye Shikai dapat menyingkirkannya, dan tubuh Chen Yuxin tidak akan tetap lemah. Terus terang saja, masalah ini sungguh mengerikan bila dipikir-pikir secara mendalam. Jika serangga itu terbentuk, setidaknya menurut kata-kata Wuyan, tidak ada cara untuk menghancurkannya, maka dia akan dikendalikan oleh Chen Yuxin, tentu saja tidak secara fisik, tetapi secara emosional. Tetapi jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya, apakah dia masih manusia? Dia adalah mayat berjalan, sebuah boneka. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memahami Chen Yuxin. Karena pengalaman sebelumnya, dia mencoba semaksimal mungkin untuk menghindari pertemuan dengan Chen Yuxin selama periode ini. Mungkin perilaku inilah yang membuatnya terlalu banyak berpikir. Teringat perkataan Wuyan sebelumnya, bahwa serangga beracun itu masuk ke dalam tubuh manusia dari luar, mungkin karena ia dilukai oleh lelaki berpakaian hitam hari itu, maka Chen Yuxin mengambil kesempatan itu untuk mengobatinya dan memasukkan serangga cinta itu ke dalam lukanya. Ye Shikai menaruh semua perkakas dan serangga beracun di dalamnya ke dalam cincin penyimpanan. Dengan serangga beracun lainnya,
Wuyan dapat membantunya melakukan detoksifikasi. Xiao Xin, jangan lakukan itu lagi, oke? Ye Shike mencoba membujuknya dengan lembut. Dia sedang dalam keadaan gejolak emosi dan tubuhnya pun sudah dalam kondisi buruk. Kalau ada yang salah secara mental lagi. Guru, Anda baik-baik saja. Pada saat ini, pintu ruang rahasia terbuka dan Chen Ruoya masuk dengan cepat. Mungkin dia menyadari ada yang menyusup ke ruang rahasia itu, jadi dia datang untuk memeriksanya. Kamu, tuan kamu. Ketika Chen Ruoya melihat pemandangan di depannya, dia langsung mengerti. Chen Ruoya telah membantu Chen Yuxin selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menangis sesedih itu. Baiklah, dia baik-baik saja, kamu bisa keluar dulu. Ye Shike berkata sambil mendesah. Bab 768. Chen Ruoya secara alami mengerti bahwa setelah keduanya bertemu, segalanya menjadi jelas. Tidak perlu baginya untuk tinggal dan bertindak sebagai bola lampu. Melihat Chen Yuxin tidak dalam bahaya, dia segera mundur. Baiklah, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, tapi kamu telah melakukan hal yang salah. Ye Shike mendesah. Dia selalu seperti ini, terutama terhadap Chen Yuxin, atau mungkin itu naluri yang dia kembangkan sejak dia masih sangat muda. Dia tidak akan menyalahkannya, tetapi akan membujuknya lagi dan lagi, sekalipun dia tahu bahwa bujukan itu tidak begitu ampuh, tetapi dia tetap akan melakukannya, bagaikan seorang lelaki yang sangat memanjakan kekasihnya. Sekalipun dia melakukan kesalahan, dia tidak akan menyalahkannya secara langsung, melainkan akan membersihkan kekacauan itu di belakangnya. Xiao Kai, aku salah. Maaf, aku seharusnya tidak menggunakan ini. Baiklah, berhenti bicara. Ye Shike menyela tangisan Chen Yuxin. Ye Shike pada dasarnya menghabiskan sepanjang malam membujuk Chen Yuxin. Dia pergi hanya setelah dia tertidur. Sebelum pergi, dia secara khusus meminta Chen Ruoya untuk menjaga Chen Yuxin dengan baik. Pangkalan Hades. Hai, kamu sudah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah mengatasi insiden hubunganmu? Saat mereka tiba di pangkalan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Yang tidak diduga Ye Shike adalah Wuyan tidak pergi tidur, melainkan duduk di ruang konferensi sambil memakan camilan tengah malam. Ledakan. Ye Shike tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengeluarkan wadah dari cincin penyimpanan. Serangga cinta lain ada di dalamnya. Bagaimana? Bisakah kamu membantuku menghilangkan racunnya sekarang? Wajah Ye Shike tampak sedikit lelah. Begitu dia meninggalkan keluarga Chen, dia merasakan kekosongan dalam hatinya. Sepertinya kali ini kau benar-benar membuat keputusan yang menentukan. Jangan khawatir, dengan ini, aku bisa menyingkirkan Gu. Wuyan awalnya tertegun, lalu sadar kembali. Ye Shike menatap kosong ke depan, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata sunyi itu. Haruskah dia memutuskan hubungan itu atau merahasiakannya? Mustahil baginya untuk melupakan Chen Yuxin. Wuyan, terima kasih banyak telah membantuku menghilangkan racun kali ini. Ye Shike berbalik dan membungkuk pada Wuyan. Dia datang jauh-jauh dari Yuncheng ke Yanjing, dan hanya untuk ini saja sudah cukup bagi Ye Shike untuk bersyukur. Mungkin Dugu Tianke juga berkontribusi di balik layar, jika tidak, dengan kepribadian Wuyan, dia mungkin tidak akan datang dengan mudah. Aku berutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Itu karena kau dibawa ke sini oleh lelaki tua Dugu itu. Wuyan berkata kepada Ye Shike, lalu melambaikan tangannya dan berkata, aturan lama, buka pakaianmu. Mungkin akan terasa sedikit sakit selama perawatan nanti. Wuyan berkata ringan, lalu mengeluarkan pisau tajam dari suatu tempat, dan meminta Ye Shike untuk membelakanginya. Tidak apa-apa, silakan saja. Mendesis. Tiba-tiba, Ye Shike merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti oleh rasa sakit yang menyengat. Wuyan tampaknya membantunya berdarah. Lukanya terasa perih dan sakit, tetapi pikiran Ye Shike tampaknya tidak tertuju pada hal itu. Dibandingkan dengan rasa sakit yang pernah ia derita sebelumnya, ini tidak ada artinya. Perlahan-lahan, dia merasakan sesuatu bergerak di dadanya, perlahan bergerak menuju luka di punggungnya. Mungkin itu racun cinta dalam tubuhnya. Ye Shike tidak menyangka racun cinta begitu dekat di hatinya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin. 10 menit kemudian, Ye Shike sudah bisa merasakan serangga itu mendekati lukanya. Tiba-tiba, Wuyan menekan beberapa titik akupuntur utama di dekat luka, dan luka itu pun langsung kehilangan kesadaran. Baiklah. 2 menit kemudian, Wuyan menepuk bahu Ye Shike, memberi isyarat bahwa dia sudah selesai, lalu melilitkan kain kasa di lukanya dan meletakkan botol di atas meja. Ini obat luka emas, 2 kali sehari,
ingat untuk mengganti kain kasa. Itulah akhirnya. Apalagi? Wuyan memutar matanya dan berkata dengan dingin, sambil menyingkirkan perkakas makannya, aku akan membawa kembali kedua racun cinta tak berbalas ini, dan menggunakannya sebagai biaya pengobatan. Maka ingatlah untuk menjaga mereka dengan baik dan jangan biarkan mereka menyakiti siapapun lagi. Ye Shike tidak keberatan. Dia sudah memiliki kenangan traumatis dari benda ini, jadi memberikannya kepada pemimpin Sekte Gu akan menjadi cara terbaik untuk memanfaatkannya. Ngomong-ngomong, Wuyan, apakah kamu akan kembali ke Yuncheng? Ye Shike bertanya setelah mengenakan pakaiannya. Omong kosong, masih banyak hal yang harus ditangani di sekte ini. Wajah cantik Wuyan memperlihatkan gelengan mata yang menjadi ciri khasnya. Hehe, apa yang kamu tertawakan? Wuyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba aku merasa bahwa kamu dan istriku cukup mirip. Ye Shike berkata dengan ringan, kita berdua ditakdirkan menjadi pecandu kerja. Su Qingyu adalah presiden grup Tianya, dan Wuyan adalah pemimpin Sekte Gu. Kedua wanita itu adalah pemimpin. Sampai batas tertentu, entah itu kelompok atau sekte, mereka sebenarnya sama. Cek, bukan urusanmu. Wuyan mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ye Shike memanggil Wuyan. Ada apa? Ada lagi yang ingin kau katakan? Saya punya pertanyaan yang membingungkan saya. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Berapa umurmu, gadis? Ye Shike tersenyum dan berkata ringan. Saya baru berusia 18 tahun. Saya puas. Wuyan pergi dan mengambil penerbangan sore. Ye Shike pergi ke bandara untuk mengantarnya secara langsung. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin Sekte Gu sebenarnya adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Ini di luar dugaannya. Seorang gadis berusia 18 tahun mungkin baru saja masuk universitas dan masih muda dan kekanak-kanakan, tetapi Wuyan sudah menjadi penguasa, berpengalaman, yang tidak dapat dibandingkan dengan Su Qingyu maupun dirinya sendiri. Cinta tak berbalas Gu telah tiada, bisa dikatakan melegakan. Dalam perjalanan pulang dari bandara, Ye Shike merasa khawatir. Chen Yuxin membayar harga yang sangat mahal dan bersedia menggunakan cinta tak berbalas Gu. Ye Shike tahu pikiran batinnya. Di dalam masyarakat, hari sudah pagi ketika Ye Shike kembali ke kamar. Su Qingyu sudah tertidur lelap. Ye Shike mandi dengan tenang, berganti piyama, mengangkat sudut selimut, dan dengan hati-hati merangkak masuk. Kamu kembali. Tiba-tiba, gumaman lelah Su Qingyu terdengar dalam kegelapan. Yah, akhirnya aku membangunkanmu. Ye Shike berkata dengan lembut, aku ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini, jadi cepatlah tidur. Baiklah, baiklah. Kamu juga harus istirahat. Pagi selanjutnya. Di meja makan, Su Qingyu sedang makan roti dan Ye Shike sedang minum susu, dan mereka saling memandang dari waktu ke waktu. Apakah ada kemajuan dalam kasus ini? Perkataan Su Qingyu memecah suasana canggung. Tidak terlalu bagus. Pembunuhnya belum melakukan kejahatan selama beberapa hari, tetapi opini publik di internet semakin membesar. Ye Shike meminum susu di cangkir dan berkata sambil mendesah. Tidak masalah jika kamu tidak bisa memecahkan kasusnya. Lagi pula, kamu bukan seorang profesional di bidang ini. Jangan biarkan kesehatanmu memburuk sebelum kasusnya terpecahkan. Su Qingyu berkata dengan nada menyalahkan. Ternyata dia mengira Ye Shike pulang terlambat karena kasus itu. Jadi begitu. Bab 769. Baiklah, saya mengerti. Ye Shike belum memberitahu Su Qingyu tentang cinta bertepuk sebelah tangan Gu. Tetapi karena dia memahaminya seperti ini, Ye Shike langsung saja mengatakannya. Ding ling ling. Pada saat ini, telepon berdering. Ye Shike mengangkat tangannya dan melihat bahwa Zhang Ting yang menelepon. Mereka dari kantor polisi, kan? Su Qingyu meliriknya dengan tidak senang, lalu menundukkan kepalanya untuk minum susu kedelai. Maaf. Ye Shike berdiri dan berjalan ke dapur, menekan tombol panggil. Halo, apa kabar? Apa yang terjadi? Ayo bekerja. Zhang Ting langsung berteriak, cepat datang ke kantor polisi. Kami akan keluar untuk menyelidiki kasus ini. Mengerti, bibiku sayang, apakah kalian polisi suka sekali menggangguku? Sekarang baru pukul 7.30. Pertama-tama, Anda juga anggota gugus tugas. Kedua, saya memang orang seperti itu. Zhang Ting berkata dengan bangga, seperti seorang gadis kecil yang berhasil melakukan lelucon. Berhenti bicara omong kosong dan segera datang ke kantor polisi. 20 menit, cepat. Hei, Qingyu, aku keluar dulu. Ye Shike mengambil roti dan bergegas keluar rumah. Benarkah?
Aku bahkan lupa membawa dompetku. Su Qingyu mengambil dompet Ye Shikai, ragu-ragu sejenak, dan meletakkannya kembali di atas meja kopi tanpa melihatnya. Kantor polisi. Halo, hai, aku di sini. Zhang Ting memanggil Ye Shikai dengan keras dari mobil polisi di luar. Begitu dia memarkir mobilnya, Ye Shikai bergegas masuk ke mobil polisi. Saya bertanya-tanya, apakah kalian semua begitu sibuk? Zhang Ting mengemudikan mobilnya, berbelok ke kiri dan kanan, lalu melaju ke jalan cabang di pinggir. Dia begitu sibuk sehingga sepertinya dia ingin mencari perlindungan. Efisiensi adalah yang utama. Zhang Ting memutar matanya. Apa yang kamu lakukan di rumah Sang Xiuli? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil melihat jalan di depannya. Kamu masih ingat jalannya? Zhang Ting sedikit terkejut, lalu mengangguk. Tiba-tiba terpikir olehku hari ini bahwa semua korban ini meninggal di rumah, jadi pembunuhnya pasti sangat mengenal kehidupan para korban. Selain itu, bukankah terakhir kali kau mengatakan bahwa ada yang salah dengan istri Chen Xietian? Aku curiga ada yang salah, jadi kali ini aku akan menyelidiki tetangga Sang Xiuli. Jadi begitu. Ye Shikai mengangguk. Aku tidak menyangka kamu begitu perhatian. Itu benar. Zhang Ting tersenyum bangga. Begitu berita kematian Sang Xiuli dilaporkan, tempat tinggalnya diubah menjadi lokasi blokade. Sampai kasusnya terpecahkan, tempat itu akan tetap diblokir dan petugas polisi akan tetap bertugas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di balik pintu keamanan ada seorang wanita setengah baya. Maaf, polisi sedang menyelidiki kasus ini, mohon bekerja sama. Kalian polisi. Cepat masuk, cepat masuk. Setelah melihat identitas kedua pria itu, wanita parubaya itu membuka pintu keamanan dan dengan antusias menyerahkan 2 gelas air. Halo, kami di sini terutama untuk menangani kasus tetangga Anda. Ye Shikai langsung ke intinya. Permisi, apakah Anda kenal Sang Xiuli? Tentu saja, dia telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Wanita parubaya itu mengangguk. Jadi Anda juga tahu bahwa dia dibunuh? Ye Shikai bertanya lagi. Ya, orang-orang di lantai atas dan bawah panik akhir-akhir ini. Mereka mengatakan ada pembunuh aneh. Ketika wanita setengah baya itu mengatakan hal ini, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang jelas, seolah-olah dia sangat takut. Semua ini hanya rumor. Penjahat adalah penjahat. Cepat atau lambat, kita akan menangkapnya. Zhang Ting berkata dengan percaya diri. Tetapi saya katakan secara daring bahwa ini adalah pembunuh yang menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan. Bibi, semua itu bohong, kamu tidak bisa mempercayainya. Orang-orang itu mungkin disewa oleh si pembunuh untuk membersihkan namanya. Zhang Ting segera berkata. Wajah Ye Shikai sedikit serius. Dia tidak menyangka dampak opini publik akan lebih kuat dari yang dia duga. Benar-benar. Zhang Ting mengatakan ini, tetapi wanita parubaya itu masih ragu. Tentu saja. Akhirnya, setelah bujukan sungguh-sungguh dari Zhang Ting, bibinya akhirnya melihat sifat sebenarnya dari si pembunuh. Tetapi biar ku beritahu, Zhang Xiuli ini memang bukan orang baik. Pada saat ini, wanita parubaya itu memasang sikap misterius dan berkata kepada mereka berdua. Apa artinya ini? Zhang Xiuli ini orang yang jahat. Dia rakus akan keuntungan kecil dan melakukan banyak hal yang curang. Misalnya, terakhir kali, dia membawa pulang sepeda yang dia gunakan bersama-sama, dan sepeda itu langsung hilang dalam beberapa hari. Saya khawatir dia menjualnya kepada seseorang yang suka mengumpulkan barang curian. Juga, ketika dia berkunjung ke rumah tetangga, dia akan mengambil kembali beberapa barang. Dia juga akan meminjam barang dari orang lain dan tidak pernah mengembalikannya. Ketika dia datang untuk meminta barang-barang itu kembali, dia akan memukuli mereka. Setelah mendengarkan cerita wanita parubaya itu, kedua pria itu akhirnya mengerti betapa bajingannya Sang Xiuli. Jika mereka harus membuat daftar semua hal buruk yang telah dilakukannya, mungkin akan memakan waktu sampai besok untuk menyelesaikannya. Memiliki orang seperti itu sebagai tetangga lebih buruk daripada tidak memiliki tetangga sama sekali. Namun sekarang orang tersebut sudah meninggal, jadi kami tidak bisa berkomentar banyak. Kami hanya bisa berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dengan cepat. Wanita setengah baya itu tampaknya orang yang baik dan tidak menambah hinaan atas luka. Jadi, apakah almarhum memiliki pola hidup tertentu, hobi, atau kebiasaan tertentu? Kembali ke intinya, Ye Shikai bertanya cepat. Coba kupikirkan lagi. Ngomong-ngomong, Zhang Xiuli tidak pernah keluar malam. Apa? Kamu tidak keluar malam-malam? Ya, saya ingat. Seseorang pernah mengajaknya pergi berdansa di malam hari, tetapi dia menolaknya.
Wanita parubaya itu melanjutkan, orang-orang di gedung kami diam-diam mengatakan bahwa dia melakukan banyak hal buruk dan tidak keluar pada malam hari karena mereka takut bertemu hantu. Dia telah melakukan banyak hal buruk. Yesike mengeluh, tetapi pena di tangannya selalu mencatat. Demi satu kalimat ini, cukup sepadan baginya untuk mendengarkan bibinya ngobrol di sini selama 2 jam. Tidak keluar di malam hari adalah hal yang disukai si pembunuh. Ia juga memiliki jadwal yang stabil dan merupakan orang yang menyebalkan, yang merupakan ciri-ciri target pembunuh. Hei, kamu tidak mengatakan apapun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Di dalam mobil polisi, Zhang Ting melihat Yesike sedang menatap buku catatan di tangannya dengan serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Suebin punya reputasi yang sangat buruk di kampus. Aku mempelajarinya dari Qing Qing dan Yao Yao. Selain itu, Yu Suebin pulang pukul 8 malam setiap hari. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama 7 atau 8 tahun. Zhang Xiuli dan Chen Xietian juga memiliki karakteristik ini, tetapi ada sedikit perbedaan antara Yu Suebin dan mereka. Yesike berkata ringan sambil melihat buku catatan. Apa bedanya? Chen Xietian dan Zhang Xiuli dibunuh setelah kisah mereka dimuat di berita. Namun, kisah Yu Suebin sama sekali tidak dimuat di berita. Jadi, bagaimana pembunuhnya bisa tahu? Yesike mengalihkan pokok bahasan, dan kata-katanya meledak dalam pikiran Zhang Ting seperti petir. Kecuali pembunuhnya dari Universitas Yanqing. Zhang Ting berkata tanpa pikir panjang. Bab 770. Itu terlalu sewenang-wenang. Kurasa pembunuhnya mungkin bukan dari Universitas Yanqing, tetapi dia pasti sangat mengenal Universitas Yanqing, atau setidaknya mengetahui beberapa rahasia yang dalam. Hal lain adalah bahwa almarhum memiliki rutinitas yang teratur, yang memerlukan pengamatan terlebih dahulu. Namun, orang-orang tersebut dibunuh dalam waktu 2 hari setelah perbuatan jahat mereka dilaporkan dalam berita. Dengan kata lain, pembunuh tidak punya waktu untuk mengamati rutinitas almarhum. Jadi hanya ada satu cara. Yesike berhenti sejenak dan berkata dengan tegas, pembunuhnya pasti bertanya kepada orang-orang yang mengenal korban. Dengan cara ini, pembunuhnya dapat mengetahui gerakan korban. Lalu siapa yang akan mengungkapkannya? Itu mungkin terlalu banyak. Mereka semua sampah masyarakat. Ada banyak sekali orang yang memanfaatkan kemalangan mereka. Saya pikir banyak orang diam-diam senang dengan ini. Yesike mendesah. Memang benar bahwa ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya ke bawah. Sekarang tampaknya ini adalah pembalasan. Saya pikir istri Chen Xietian adalah seorang peramal rahasia. Yesike berkata dengan dingin, kita harus menggunakan ini sebagai petunjuk. Kalau begitu, mari kita panggil Song Rong lagi. Zhang Ting berkata, baiklah, kirimi dia pesan sekarang. Ngomong-ngomong, pergilah lakukan sesuatu. Yesike mendekatkan mulutnya ke telinga Zhang Ting dan membisikkan beberapa kata. Kantor polisi. Atas undangan, kedua polisi tersebut, Song Rong sekali lagi dibawa ke kantor polisi. Kawan polisi, apa yang Anda inginkan dari saya? Sikap Song Rong kali ini tampak sedikit tidak sabar, yang sesuai dengan dugaan Yesike. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Chen Xietian dan aku sudah berpisah? Apalagi yang ingin kau tanyakan? Nona Song, saya belum mengatakan apapun. Kata-kata Yesike membuat Song Rong tersedak. Pembelaan, arogan, ini lebih seperti sebuah pengakuan. Hehe, kukira kau memanggilku ke sini karena kau pasti ingin bertanya tentang ini. Wajah Song Rong sedikit berubah, tetapi dia masih membela diri. Nona Song, apakah saya bertanya tentang mantan suami Anda beberapa hari yang lalu, seperti rutinitas hariannya? Yesike sengaja menekankan kalimat terakhir, sambil menatap mata Song Rong yang menghindar. Benar saja, saat pertanyaan ini dilontarkan, Song Rong sengaja memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap mereka berdua. Tidak. Nona Song, saya bisa memberi Anda kesempatan lagi. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melaporkannya dan melindungi penjahat juga merupakan kejahatan. Yesike berkata dengan dingin, mengejutkan Song Rong secara psikologis. Saya tidak tahu apa-apa. Jika Anda ingin saya mengakui sesuatu, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Apakah rekening bank Anda baru-baru ini menerima sejumlah besar uang? Yesike mengalihkan pembicaraan dan tidak melanjutkan pertanyaan. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Ini, tidak. Berbohong kepada polisi juga merupakan kejahatan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Yesike berkata dengan dingin. Aku tidak tahu. Song Rong masih menolak mengakuinya, tetapi nadanya telah berubah. Yesike telah mencapai tujuannya.
Sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti matinya, Zhang Ting. Ye Shikai memanggil, dan Zhang Ting masuk dari luar sambil membawa sebuah dokumen di tangannya. Song Rong, kamu menerima uang sejumlah 2 juta 4 hari yang lalu, dan kamu juga mengonfirmasinya dengan tanda tanganmu. Apakah kamu masih ingin menolaknya sekarang? Dokumen di tangan Zhang Ting secara langsung membuat pertahanan psikologis Song Rong runtuh. Benar saja, Zhang Ting memeriksa akun Song Rong sebagai petugas polisi, dan benar saja, dia menemukan beberapa trik. Jumlah besar 2 juta itu berasal dari rekening luar negeri. Yang paling mencurigakan adalah rekening luar negeri ini tidak digunakan selama 8 tahun. Pada dasarnya mirip dengan akun zombie, tetapi 2 juta ditransfer ke akun Song Rong. Sejak kamu bercerai dengan Chen Xietian, kamu tidak punya sumber penghasilan. Aku rasa 2 juta ini cukup untukmu menghabiskan sisa hidupmu. Ye Shikai berkata dengan ringan. Siapa yang memberimu uang ini? Aku. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Ye Shikai tiba-tiba berteriak, dan bukan hanya Song Rong, bahkan Zhang Ting pun terkejut. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu segalanya. Song Rong tiba-tiba menangis, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan penyesalan. Keringanan hukuman bagi mereka yang mengaku. Ye Shikai melambaikan tangannya, dan seorang petugas polisi datang untuk mencatat situasi. Benar saja, tebakan Ye Shikai benar. 2 juta itu ditukar dengan pola hidup dan informasi pribadi Chen Xietian. Uang ini ditransfer oleh pembunuh ke Song Rong. Dialah yang mengungkapkan beberapa informasi tentang Chen Xietian kepada si pembunuh. Suatu hari, saya menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa dia membutuhkan informasi Chen Xietian. Saya tidak ingin memberikannya kepadanya, tetapi dia menawar dengan harga tinggi sebesar 2 juta dan meminta Anda untuk menyediakannya, dan juga membayar Anda uang muka sebesar 500.000 di muka, jadi Anda setuju? Ye Shikai menyela Song Rong. Itu benar. Apakah dia memberitahumu bahwa dia menginginkan informasi ini untuk membunuh seseorang? Tidak, sama sekali tidak. Kalau aku tahu dia akan membunuh seseorang, mana mungkin aku berani mengambil uangnya? Song Rong segera berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan keras. Kamu tidak berbohong padaku. Ye Shikai bertanya ragu-ragu. Tentu saja tidak, aku sungguh tidak berani. Kali ini Song Rong begitu cemas hingga dia hampir menangis, dan Ye Shikai mempercayainya. Sekalipun Song Rong membenci Chen Xietian, hal itu melibatkan kehidupan manusia, yang mana warga biasa akan takut membicarakannya. Song Rong tidak memiliki sumber penghasilan dan menjalani kehidupan yang sulit. Godaan 2 juta itu jelas terlihat. Dia hanyalah seseorang yang dibutakan oleh kepentingan. Baiklah, aku percaya padamu. Sekarang ceritakan padaku secara rinci apa yang terjadi pada hari itu. Ye Shikai mencapai tujuannya dan mulai menginterogasi. Hal ini dapat dikatakan telah mengungkap sudut tirai misterius si pembunuh. Suaranya serak, dan hal pertama yang dipikirkan Ye Shikai adalah suara sintetis. Secara umum, pembunuhnya tidak akan secara langsung mengeluarkan suaranya sendiri, dan akun luar negeri tersebut telah diperiksa dan ditemukan tidak pernah digunakan selama 8 tahun, tetapi pemiliknya adalah warga negara yang sah, yang berarti bahwa akun tersebut hanyalah kedok bagi pembunuhnya. Kau cukup pandai menginterogasi orang. Kau membuatku takut tadi. Begitu mereka meninggalkan ruang interogasi, Zhang Ting tersenyum dan berkata, apakah Anda pernah melakukan pekerjaan interogasi sebelumnya? Aku melakukannya saat aku masih di pasukan khusus, tetapi bagi Song Rong, teknik interogasi itu terlalu berlebihan. Saya pikir bahan-bahan ini pasti dapat membantu kita menemukan pembunuhnya. Ye Shikai berkata ringan, sambil memegang transkrip di tangannya. Ya, saya telah meminta Departemen Investigasi Teknis untuk menyelidiki akun tersebut. Saya rasa akan ada beberapa petunjuk. Haha. Tiba-tiba, Ye Shikai tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu dengan tertawa? Apakah menurutmu pembunuhnya tidak siap? Kurasa dia mungkin sudah mengambil tindakan pencegahan. Ide Ye Shikai masuk akal. Berdasarkan deskripsi, pembunuhnya jelas seorang hacker dan dia sangat kuat. Bersambung.